mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-7 ini didukung oleh Mogan sebagai Ulung, Yadin sebagai Kasang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra. Anda sekarang dengan masih mendengarkan sutradara Sandiwara Denny Radio di Denhas. channel Memori 80. Pada kisah yang lalu diceritakan, tukang pukul Kisabrang bernama Ulung telah menghabisi nyawa Diku pencari benda-benda pusaka. Ulung membunuh Diku karena didorong rasa rakus dan tamak. Ulung merampok uang Diku yang memang banyak. Bahkan Ulung ingin mendapatkan sendiri kapak perunggu itu, sehingga dialah nanti yang menjual kapak itu kepada Kisabrang. Kini Ulung bersama kawannya Kasang sudah sampai di hutan Kumbak. Mereka berdua sedang berupaya mencari kuburan tua yang diceritakan Diku kepada Ulung. Nah, Kang Ulung, kita sudah mendekati sungai yang kita cari. Sudah terdengar air sungai itu mengalir. Ya, sebentar lagi kita akan sampai. Ayo. Iya, Kakang. Pasti sungai itu yang dimaksud oleh kakekmu, Kasang. Aku rasa memang iya, Kang Ulung. Kasang, Iya, sekarang kita harus menyeberangi sungai ini. aku tidak bisa berenang, Kang. Kita jalan saja pelan-pelan. Sungai ini tidak dalam.
Tapi aku takut hanyut. Ah, tidak apa-apa. Asal kau berjalan pelan-pelan. Aku tidak berani, Kang. Alah, membunuh orang kau berani. Menyeberangi sungai kau takut. Ayo cepat. Iya, Kang. Ya, tunggu. Hari sudah mulai senja, Kasang. Sebentar lagi hari akan malam. Kita belum juga menemukan kuburan tua itu. Mungkin tidak ada kuburan itu di hutan ini, Kang Ulung. Tapi kata Sidiku, di hutan ini terletak kuburan itu. Mungkin dia membohongi Kang Ulung. Ah, mana berani dia membohongi aku, Kasang. Apakah Kang Ulung tidak memperhatikan kata-katanya sebelum dia mati? Dia bilang apa? Kan dia bilang bahwa Kang Ulung tidak akan berhasil mendapatkan kapak perunggu itu. Ah, iya juga ya. Baru aku sadar. Dia itu juga bukan orang bodoh, Kang. Kalau dia bodoh, tidak mungkin dia bisa mengembara sejauh itu dari kampungnya. Ah, iya ya. Aku telah ditipunya. Bangsat laki-laki itu. Ah, kalau dia ada sekarang, akan aku pecahkan mulutnya. Dia kan sudah mati, Kang. Bahkan Kang Ulung yang menyuruh aku untuk membunuhnya. Iya, aku tahu. Jadi percuma saja Kang Ulung memaki-maki dia. Yang jelas kita sudah ditipunya, Kang. Ah, sebelum hari malam, kita harus keluar dari hutan ini. Iya, Kang. Ayo, apalagi yang kau lihat di belakang, ha? Kang, aku mendengar bunyi aneh di belakangku. Alah, apa kau lupa? Kalau hutan ini angker, ha? Tapi bunyi itu bukan bunyi makhluk halus, Kang. Aku yakin. Aku mendengar bunyi langkah kaki orang, Kang. Jangan pedulikan. Yang penting kita keluar dari hutan ini. Ayo. Iya, Kang, ya. Cepat sedikit, Kasang. Iya. Hari sudah mulai gelap. Iya, Kang. Aku mendengar lagi suara langkah kaki tadi, Kang. Kalau kau berjalan seperti itu, kau tidak akan bisa menyeberangi sungai tadi. Iya. Tapi aku tidak bisa lebih cepat lagi, Kang. Suasana hutan ini sudah sangat gelap. Kau kira-kira saja di mana kita tadi berjalan? Atau kita pasang obor, Kang? Tidak usah. Kang Ulung, kalau kita pakai obor, kita akan bisa melihat dengan jelas kemana kita harus berjalan. Lama, Kasang. Memasang obor itu lama. Tapi, Kang... Aku juga mendengar langkah kaki itu. Hah? Jadi Kang Ulung juga mendengarnya. Ayo, jalan terus. Kasang mulai lagi tertinggal di belakang. Dia tidak bisa berjalan malam hari di tengah hutan rupanya. Aduh, Kang! Hah? Kang Ulung! Tolong aku, Kang! Celaka. Kenapa dia? Tolong aku, Kang! Aduh! Tunggu! Kasang dalam bahaya. Ada apa, Kasang? Aduh, kaki. Kenapa kamu? Kakiku, Kang. Aduh. Kenapa kakimu? Kakiku kesandung batu besar. Mungkin jempol kuku copot, Kang. Tunggu. Akan aku nyalakan obor. Aduh. Nah, obor sudah aku nyalakan. Mana? Ini, Lihat jempol kakimu. Ini, Kang. Wah, aduh. kuku jempol kakimu memang copot. Aduh, Kang. Aduh. Tahan sakitnya. Aduh, Kang. Akan aku balut dengan ujung bajuku ini. Iya. Mana? Ini, Kang. Kemarikan jempol kakimu itu. Iya. Aduh. Sudah diam. Nah, sakit, Kang. Kalau sudah dibalut begini, darahnya tidak akan keluar lagi. Bagaimana rasanya? Sudah agak lega rasanya, Kang. Batu mana yang menyandungmu itu? Itu. Oh, cukup besar juga batu itu. Batu sialan. Tunggu dulu. Ada apa, Kang? Kau perhatikan bentuk batu itu. Hah? Bukankah batu itu sebuah nisan? Hah? Iya ya. Oh, pasti batu ini batu nisan kuburan tua itu. Ayo kita periksa. Iya, Kang. Betul, Kang. Betul. Tunggu dulu. Hah? Gua akan lagi semak-semak itu. Iya. Betul, Kang. Ini sebuah kuburan. Kang. Dan ini kuburan tua. Iya. Kau lihat bentuk batu nisannya? Iya, Kang. Betul. Batu nisan itu tidak seperti batu nisan kuburan sekarang. Iya, Kang. Iya. Karena jempol kakimu. Aduh. Akhirnya kita temukan kuburan ini, Kasang. Iya, Kang. Iya, betul. Kita akan menjadi kaya, Kasang. Aduh. Kita berdua Kaya. akan menjadi orang kaya. Iya, Kang. Bagaimana, Kang? Kita gali kuburan ini sekarang? Iya. Iya. Langkah kaki yang kita dengar tadi, Kasang. Tidak usah dihiraukan, Kang. Kalau orang itu berani merebut harta yang kita cari ini, maka akan aku habisi dia, Kang. Iya. Ulung dan Kasang mulai menggali kuburan tua. Kuburan yang tidak lain adalah kuburan Mak Rompang. Mereka bekerja dengan semangat sekali, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan suasana hutan yang angker. Bahkan kalau saja ada orang lain yang datang mengganggu mereka, maka keduanya sudah pasti akan mengadu jiwa. Karena mereka tahu bahwa yang mereka cari itu adalah senjata pusaka yang sangat ampuh, yang sangat hebat, sehingga nanti Ki Sabrang akan membayarnya dengan harga yang mahal.
Bahkan, kalau Ki Sabrang tidak sanggup membelinya dengan harga yang mereka tawarkan, Ulung akan menjualnya kepada orang lain yang sanggup membayar tinggi untuk itu. Mereka terus bekerja, sehingga dengan cepat lubang kuburan itu sudah ada lubangnya. Ketika linggis mereka mulai membentur peti mati Mak Rompang, maka keduanya memperlambat ayunan linggis mereka. Bahkan keduanya sepakat untuk berhenti menggali. Kita gali terus, Kang. Sedikit lagi, Kasang. Iya, Sedikit lagi. kita gali terus. Sabar. Kita lepaskan letih kita dulu. Kasang. Kalau Ki Sabrang tidak berani membelinya dengan harga yang tinggi, maka kapak perunggu ini nanti akan kita jual pada orang lain. Apakah nanti Ki Sabrang tidak akan marah pada kita, Kang Ulung? Alah, Ki Sabrang tidak akan berani marah pada kita, karena kita mempunyai kapak yang sakti. Kalau Ki Sabrang marah-marah, akan aku hadapi dia dengan kapak perunggu ini. Iya juga, Kang. Nah, mari kita teruskan menggalinya. Iya, Kang. Tapi harus hati-hati. Karena sebentar lagi kita akan menemukan peti mati perempuan tua itu. Sedangkan Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kita meneruskan menggalinya. Iya, Kang. Aku akan memberi aba-aba padamu. Ayo. Iya. Tunggu. Peti matinya sudah tampak. Coba singkirkan tanah di atas peti itu. Iya. Cepat. Nah, betul kan? Sebuah peti mati. Peti mati itu masih utuh, belum hancur. Peti mati ini terbuat dari kayu jati tua, Kang. Lihat, Kasang. Iya. Dari celah-celah peti mati itu terlihat sinar. Iya, Kang. Itu pertanda senjata sakti itu ada di dalamnya, Kasang. Senjata yang mengandung kesaktian selalu akan mengeluarkan sinar. Bagaimana, Kang Ulung? Kita buka tutup peti mati ini sekarang? Iya, tapi hati-hati. Iya, kita buka tutup peti mati ini sekarang? Iya, tapi hati-hati. Iya. 1, 2, 3. Mayat seorang perempuan tua. Di dada mayat ini tertancap kapak perunggu. Pasti perempuan tua ini dulu diburu dengan kapak perunggu ini. Kapak perunggu ini mengeluarkan sinar yang terang, Kang Ulung. Iya, Kang. Cuma kenapa pembunuhnya tidak mencabut kapak ini dari dada perempuan tua ini? Mungkin perempuan tua ini sakti, Kang. Sehingga kapak ini tidak bisa dicabut dari dada perempuan tua ini. Iya, mungkin juga perempuan tua ini mungkin sakti. Perhatikan saja wajahnya. Kang, wajahnya mengerikan. Iya, Kang. Aku belum pernah melihat wajah perempuan seperti ini. Aduh, Kang, aku cabut saja kapak ini, Kang Ulung. Biar aku yang mencabutnya. Kenapa? Aku ingin akulah yang pertama-tama memegang kapak perunggu ini. Iya, kalau begitu silakan, Kang, silakan. Iya. Tunggu, Kang. Kenapa? Kapak ini tidak mau tercabut dari dadanya. Iya, aku tahu. Tapi mayat perempuan ini sampai terangkat, Kang. Biar saja. Apa peduli kita, Kasang? Minggir. Iya. Tidak bisa juga, Kasang. Mungkin itu sebabnya pembunuh perempuan ini meninggalkan saja kapak ini, Kang. Iya, mungkin juga. Kang, bagaimana kalau aku coba, Kang? Iya, cobalah. Iya. Bagaimana, Kasang? Memang keras, Kang. Aku tidak sanggup mencabutnya. Aduh, Alan. Kapak ini sudah di depan mata kita. Iya, Kang. Tapi tidak bisa kita ambil. Mungkin mencabutnya tidak sembarangan, Kang Ulung. Mungkin juga. Hari sudah tengah malam, Kasang. Iya, Kang. Bulan sudah berada di atas kepala kita. Iya, bulan sudah berada di atas kepala kita, Kang. Bagaimana, Kang? Apakah kita coba lagi? Kita istirahat dulu. Aku letih sekali. Iya, Kang, baiklah. Ulung dan Kasang duduk di tepi lubang kuburan Mak Rompang. Mereka melepaskan lelah, sementara berpuluh-puluh mata serigala liar memperhatikan mereka. Bahkan sebentar-sebentar terdengar lolong serigala itu. Kita mulai lagi, Kang Ulung. Aku masih letih. Kalau begitu, biar aku yang mencabut kapak perunggu ini. Ya, cabutlah. Kalau berhasil, kita bisa pulang lebih cepat. Baik. Jangan kau lakukan itu, anak muda. Kang Ulung, apakah Kang Ulung mendengar suara orang tua bicara? Iya, aku juga mendengar. Wah, sudah. Tidak usah diperdulikan. Iya. Jangan kau cabut. Aku mendengar lagi suara itu, Kang. Aku juga. Dia melarang aku mencabut kapak itu. Siapa yang bicara itu? Aku. Aki. Siapa namamu? Ki Pandai Urat. Apa urusan Ki melarang kami mencabut kapak ini, Kalau kalian cabut kapak itu, maka kalian akan mendapat bahaya. Alah, jangan dengarkan Kasang. Cabut saja kapak itu. Jangan. Kalau kalian mau selamat, bahkan sejak kalian memasuki hutan ini, aku sudah memanggil-manggil kalian.
Tapi kalian tidak hiraukan. Jadi selamatkanlah diri kalian itu. Mencabutnya saja susah, Ki. Bagaimana kami akan mendapat bahaya? Mencabutnya itu mudah. Tapi jangan kalian lakukan. Mudah bagaimana? Sudah dari tadi kami mencabutnya, tapi juga tidak bisa. Mencabutnya mudah, karena aku tahu caranya. Kalau begitu, ayo, tolong cabutkan. Aku sudah bilang itu berbahaya. Buat apa diteruskan lagi? Aki tahu, harga kapak perunggu ini sangat mahal. Itu sebabnya kami ingin memilikinya. Nyawa kalian akan jadi taruhan kalau kalian meneruskan niat itu. Karena mayat itu yang akan membunuh kalian nanti. Ayo Kasang, cabut saja. Jangan pedulikan ocehan monyet tua itu. Mana ada mayat bisa membunuh orang, Aki? Sudah. Jauh sana, Aki, sana. Jangan dekat-dekat kemari. Kau tidak usah mengusir aku. Aku harus mengusirmu. Karena kau pasti menginginkan kapak itu juga. Aku memang menginginkan kapak itu. Karena senjata itu adalah milikku. Kurang ajar. Minggir kamu. Kalian kasar sekali kepadaku, anak muda. Membunuhmu pun aku mau. Bila kau tetap menghalangi kami. Ayo, Kasang. Cabut saja. Iya, Kakang. Masih keras ya? Iya, Kang. Masih keras. Mungkin tenagamu belum pulih, Kasang. Kapak itu tidak akan bisa kau cabut bila tidak tahu caranya. Nah, mari Aki. Silakan cabut. Kalau bisa. Tapi ingat, kapak itu tetap milik kami. Aku kan sudah bilang bahwa itu sangat berbahaya bila mencabut kapak itu. Jadi kau tetap tidak mau mencabutnya? Aku tidak akan mencabutnya. Rasakan. Kalau kau tidak mau mencabutnya, maka kau akan kubunuh. Kau sangat keterlaluan, anak muda. Biasanya orang yang aku piting begini pasti mati, tapi laki-laki tua ini tidak apa-apa. Lehernya seperti tidak ada tulang. Kang Ulung, ada sinar merah keluar dari mulut mayat ini. Iya, sinar merah itu mengata-maki ini. Nah, sebentar lagi kau akan mati di tanganku. Kalau kau tidak mau mengatakan bagaimana cara mencabut kapak itu, ayo, katakan. Kang Ulung, laki-laki itu mau mati. Lepaskan saja pitingan Kang Ulung itu. Mampus kau rupanya. Kau sangat keterlaluan, anak muda. Kau sudah mau mati kena pitinganku, Aki. Tapi kau belum juga mau mengatakan bagaimana cara mencabut kapak itu. Aku begini bukan karena pitinganmu, tapi karena terkena sinar merah yang keluar dari mulut mayat itu. Jangan mengoceh yang bukan-bukan kamu, Aki. Dia hilang. Dia berubah menjadi sinar putih. Kang, sinar itu masuk ke dalam kapak ini. Wah, kapak burung itu bergerak hebat. Kasang. Iya, Kang. Coba cabut kapak itu, Kasang. Mungkin sudah bisa. Iya, Kang. Kasangnya sudah bisa. Nah, bisa Kang Ulung. Bisa. Bisa. Aki tadi telah menolong kita. Bukan menolong kita, tapi karena aku paksa dia. Awas, Kasang. Mayat ini bergerak. Mayat itu bergerak. Kena disambar petir. Kasang, mayat itu hidup, Kasang. Akan aku bunuh kau. Kasang, hajar dia dengan kabakmu, Kasang. Hajar. Gagang kabak itu patah. Kang Ulung, tolong, Kang. Wah. Muka Kasang mulai membiru. Kau harus mati karena kau telah menghina aku. Aku tidak. Wah, cekikan mayat ini kuat sekali. Sebentar lagi Kasang pasti mati. Mati kau. Kasang mati. Lehernya patah. Mayat ini berusaha keluar dari kubur. Hari masih tengah malam. Bulan masih menebarkan cahaya remang-remang. Ulung masih berdiri di tepi lubang kubur Mak Rompang. Sementara tubuh Mak Rompang yang tua itu kini berusaha keluar dari dalam kuburnya. Jari tangannya yang tua namun kuat itu menggapai-gapai di tepi lubang kubur mencari pegangan. Sedangkan Ulung tampak terpaku memandang kejadian mengerikan itu. Ulung seolah-olah tidak bisa bergerak. Mak Rompang kini sudah berdiri di dalam kuburnya. Mak Rompang kini memandang Ulung dengan pandangan mata yang bersinar merah. Lalu perlahan-lahan tubuh tua yang tampak mengerikan itu naik dari dalam lubang kuburnya. Lalu dia mendekati Ulung yang masih berdiri memandangnya. Dan ketika tangan tua itu akan memegang tubuh Ulung,
Baru laki-laki ini sadar bahwa dia dalam bahaya. Tanpa menunggu lama, Ulung berlari sekuat tenaga. Dia terobos apa saja yang menghalangi dirinya. Dia lompati kali kecil yang ada di depannya. Dia lompati batu besar yang menghadangnya. Pikiran Ulung hanya satu. Dia harus bisa dengan cepat keluar dari dalam hutan angker itu. Sementara Mak Rompang berjalan perlahan-lahan. Perempuan tua yang ganas itu memandang mangsanya dengan pandangan puas. Lalu dia tertawa terkekeh-kekeh. Suatu saat kau juga akan mati di tanganku. Aku seperti mau pingsan. Aku sudah berlari sepanjang malam dari dalam hutan itu. Hari sudah pagi. Aku selamat. Aku sudah sampai di tepi sawah. Aku sudah sampai di tepi kampung. Hei, Kisanak, kemarilah. Ada apa? Kisanak tampaknya letihan. Iya. Kisanak mau kemana? Mau ke sawah. Oh, apakah Kisanak membawa air minum? Ada. Nih, minumlah. Oh, terima kasih. Wah. Ya. Terima kasih. Sekarang ini aku berada di mana ya? Kisanak sudah berada di tepi desa Mentilin. Waduh, sudah sampai aku rupanya. Kau, Ulung? Iya, Ki. Ada perlu apa? Kau datang malam-malam begini? Hanya ingin mengabarkan tentang pemuda pengembara itu, Ki. Laki-laki yang bernama Diko? Iya, Ki. Bagaimana dia? Dia berkhianat, Ki. Berkhianat? Kalau Ki Sabrang sudah memberikan aku uang, tentu aku akan segera berangkat. Besok malam kamu kemari lagi ya? Loh, kenapa tidak malam ini saja, Ki? Anda Bukankah sekarang lebih masih cepat lebih baik? mendengarkan Sandiwara Aku belum punya Radio di uang. channel Memori 80. Kalau besok malam aku dapat uang itu, maka aku akan bersenang-senang. Iya, aku akan habiskan uang itu untuk berjudi. Nanti kalau Ki Sabrang menanyakan tentang kapak perunggu, aku bilang saja belum dapat. Selesai saja. Aku seperti melihat orang berdiri menghadangku. Iya, ada orang berdiri menghadang jalanku. Siapa kau? Aneh, ada burung gagak terbang malam-malam begini. Orang itu tua. Perempuan tua. Jangan-jangan perempuan tua yang bangkit dari dalam kuburnya itu menghadangku sekarang ini. Siapa? Jalan jawab pertanyaanku. Tapi tidak mungkin perempuan tuanya itu. Jarak hutan Gumbak dan desa ini sangat jauh. Dia tidak akan mampu berjalan sejauh ini. Dia menghilang. Ulung masih berdiri di tengah jalan desa yang sepi. Dia masih tidak percaya kalau sosok perempuan tua tadi hilang tiba-tiba dari pandangannya. Sedangkan burung gagak yang sejak tadi terbang di atas desa itu, kini sudah terbang jauh. Yang terdengar hanya suara burung itu saja lagi. Kini bencana Mak Rompang kembali datang, walau semua orang belum ada yang mengetahuinya. Apa perlumu datang kemari, Ulung? Itu, Ki, menagih janji Ki Sabrang kemarin malam. Janji? Iya. Janji apa aku? Kan Ki Sabrang akan memberiku uang. Uang? Iya, Ki. Kan uang untuk pergi mencari kapak perunggu. Apa aku berjanji begitu? Iya, Ki. Ki Sabrang yang janjikan malam ini. Iya. Baiklah. Nah, ini. Wah, sedikit sekali, Ki. Mana cukup. Sebenarnya aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk mendapatkan kapak perunggu itu, Ulung. Aku sudah memberikan uang yang banyak sekali pada Diku. Sayang uang itu dihabiskan di tempat judi. Bahkan dia tidak bisa memberikan kapak perunggu itu kepadaku. Karena dia sudah kau bunuh. Iya, Ki. Tapi uang itu kan bukan untukku, tapi untuk Diku. Apakah kau lupa bahwa uang itu dia habiskan di tempat judi? Sedangkan tempat judi itu kau yang mengurusnya. Nah, berarti uang itu juga masuk ke dalam pundi-pundimu. Nah, betul kan begitu? Betul, Ki. Nah,
Nanti, kalau kapak perunggu itu sudah kau serahkan kepadaku, baru aku bayar dengan harga yang tinggi. Maksudku, Ki, bagaimana kalau Ki Sabrang berikan uang pembayaran kapak perunggu itu sekarang saja? Sehingga bila kapak itu sudah aku dapatkan, maka aku tinggal menyerahkan saja senjata itu, Ki. Mana ada orang membeli barang, uangnya lebih dulu, Ulung. Sedang barangnya belum ada sama sekali. Sekarang jangan banyak tuntutan kepadaku. Kalau kau banyak rewel begini, akan aku usir kau dari tempat judi itu. Licik sekali Ki Sabrang ini. Mengerti kau? Mengerti, Ki. Nah, pergilah. Aku sudah tidak sabar untuk bisa memiliki kapak perunggu itu. Tapi aku tidak bisa cepat-cepat mencari kapak perunggu itu, Ki Sabrang. Ulung. Bukankah kemarin malam kau bilang padaku bahwa kau sudah tahu di mana kapak perunggu itu berada? Iya, Ki Sabrang. Hanya yang aku khawatirkan bila dugaanku itu salah, Ki. Aku tidak mau tahu. Yang penting bagiku, aku bisa memiliki kapak itu dalam waktu yang tidak lama. Baik, Ki Sabrang. Akan kuusahakan. Semoga Ki Pandi Besi belum tidur. Ki Kantar. Siapa? Aku, Ki. Ulung. Oh, kau? Masuklah. Terima kasih, Ki. Maaf, Ki. Aku mengganggu Ki Kantar malam-malam begini. Apa keperluanmu, Ulung? Begini, Ki. Tapi ini rahasia, Ki. Apa itu? Aku minta tolong dibuatkan sebuah senjata. Senjata apa? Keris, tombak, atau pedang? Sebuah kapak, Ki. Kapak? Tapi terbuat dari perunggu. Dari perunggu? Untuk apa olehmu, Ulung? Untuk keperluanku, Ki. Dan aku harapkan bahwa Ki Kantar membuatkan senjata itu sebagai senjata yang ampuh. Senjata yang ampuh? Senjata bertuah maksudmu? Iya, Ki. Tolong selesaikan dalam 1 minggu ini. Wah, kalau membuat senjata yang ampuh begitu, tidak bisa 1 minggu, Ulung. Berapa lama, Ki? 10 hari? Wah, mana bisa? Atau 2 minggu? Membuat senjata yang ampuh, aku butuh waktu 10 purnama. Aduh, lama sekali, Ki. Membuat senjata yang ampuh, aku tidak bisa terburu-buru, Ulung. Karena banyak syarat yang harus aku jalani. Ya, sudahlah, Ki. Buatkan saja yang biasa. Asal kapak itu terbuat dari perunggu. Baik, 1 minggu sudah selesai aku kerjakan. Tidak bisa lebih cepat dari 1 minggu, Ki. Itu sudah cepat, Ulung. Baiklah, Ki. Minggu depan akan kuambil senjata itu kemari. Iya, akan kukerjakan sekarang juga. Malam begini? Supaya minggu di muka sudah selesai aku kerjakan. Oh iya, Ki. Aduh, seminggu lagi aku akan menerima uang yang banyak dari Ki Sabrang. Dia akan membayar harga kapak itu dengan harga yang tinggi. Padahal dia tidak tahu kalau kapak itu bukan kapak perunggu yang asli. Kalau aku cari yang asli, sama saja aku mengantarkan nyawaku kepada perempuan tua yang mengerikan itu. Sekarang aku akan ke kebun kelapa. Aku akan bersenang-senang di tempat judi itu. Siapa itu? Kang? Perempuan muda. Kakang mau kemana? Perempuan ini cantik sekali. Kang? Iya. Kakang mau kemana? Tidak kemana-mana. Apakah kakang mau ke kebun kelapa? Loh, kau tahu? Kan jalan ini menuju kebun kelapa. Oh iya, tapi saya tidak jadi ke sana. Kenapa? Tidak apa-apa. Adik mau kemana? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya, tidak tahu. Apakah adik mau pulang? Tidak. Ini semua dijawabnya tidak. Saya mau duduk di sana saja. Ayo saya temani, boleh kan? Boleh. Alah, rezeki. Aku dapat rezeki malam-malam begini. Ayo, Kang. Iya. Aneh, rasanya tadi tidak ada gubuk di sini. Ayo, Kang. Kenapa Kakang heran? Rasanya gubuk ini tidak ada tadi ya. Ada, hanya Kakang saja yang tidak memperhatikannya. Apa iya ya? Untuk apa dipedulikan betul? Ayo kita duduk di sini. Oh, iya. Lampu di gubuk ini terang betul. Lebih terang daripada di rumah Ki Sabrang. Dan gubuk ini bersih sekali. Pasti dibersihkan setiap hari. Apakah adik tinggal di gubuk ini? Tidak. Jadi, siapa pemilik gubuk ini? Buat apa dipedulikan betul sih? Mungkin yang punya gubuk ini akan heran melihat kita duduk-duduk di sini. Pasti pemilik gubuk ini tidak akan peduli juga pada kita. Masa? Iya. Adik tahu? Lihat saja ke dalam. Pemilik gubuk itu sedang tidur pulas. Iya ya. Nah, kalau dia pedulikan kita, pasti dia bangun. Dan dia usir kita dari sini. Iya. Adik kenal dengan pemilik gubuk ini? Tidak. Betul tidak kenal? Tidak. Kenapa?
Wajahnya mirip dengan adik, hanya dia agak dewasa. Di dunia ini banyak orang yang mirip, tapi belum tentu dia bersaudara. Tapi dia itu... Kan saya sudah bilang, tidak usah dipedulikan betul. Kalau kita terlampau peduli pada sekeliling kita akan semakin repot. Loh, misalnya? Misalnya, kalau saya terlampau peduli apa yang Kakang lakukan di rumah pandai besi itu, maka saya akan jadi repot. Hah? Adik tahu bahwa saya baru keluar dari rumah pandai besi itu? Tahu. Siapa adik sebenarnya? Apa Kakang harus tahu siapa saya? Saya memang ingin tahu siapa adik sebenarnya. Seharusnya saya ingin tahu siapa Kakang ini sebenarnya. Kenapa begitu? Karena Kakang sudah seenaknya meremas-remas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Karena saya kagum pada kecantikan adik. Tapi Kang, kekasih saya saja tidak akan berani memegang tangan saya seperti ini. Baiklah, saya tidak akan memegang jari-jari tangan adik lagi. Ya, terserah Kakang. Tapi saya ingin tahu siapa Kakang ini sebenarnya. Karena Kakang sudah terlampau lancang pada saya. Jangan khawatir. Kalau kekasih adik marah, saya bersedia menggantikannya. Kakang ini siapa? Saya bernama Ulung. Kerja sehari-hari saya mengurus tempat bersenang-senang di kebun kelapa. Jadi kalau berkawan dengan saya, maka akan terjamin kesejahteraannya. Lalu, untuk apa Kakang memesan kapak perunggu pada pandai besi itu? Adik tahu saya memesan kapak perunggu? Tahu. Dari mana adik tahu? Itu Kakang tidak perlu tahu. Tapi saya yakin bahwa Kakang akan mencuri kapak perunggu yang asli. Tidak. Jangan bohong. Betul. Kakang pernah kan mencoba mengambil kapak perunggu yang asli di hutan Gumbak? Siapa yang bilang begitu? Kakang jangan bohong. Saya tahu betul bahwa Kakanglah yang datang ke kuburan tua. Betul kan? Tidak. Kakang datang bersama kawan Kakang yang bernama Kasang. Ya kan? Tidak, itu bohong. Kakang masih bohong. Padahal saya tahu bahwa kawan Kakang itu telah mati dicekik oleh mayat yang ada di dalam kubur itu kan? Siapa adik ini sebenarnya? Masa Kakang lupa pada saya? Kau mayat penghuni kuburan tua itu? Iya, aku. Perempuan ini berubah menjadi tua. Bahkan kini semakin tua. Kulit mukanya mulai mengerut. Ini sudah kau lihat siapa aku ini sebenarnya? Kini matanya mulai bersinar merah. Dia menatapku dengan tajam. Pasti dia akan mencekikku seperti dia mencekik si Kasang. Bagaimana janjiku dulu bahwa kau juga harus mati? Maka malam ini giliranmu itu sudah sampai. Aku harus lari sebelum dia sempat mencekikku. Selamat aku. Perempuan tua itu tidak bisa mengejarku. Sekarang aku harus cepat-cepat pulang. Aku harus menghindari. Siapa yang berdiri di belakangku ini? Akhirnya sampai juga aku di dalam rumahku. Dia tidak akan bisa mengejarku. Dia tidak akan bisa masuk kemari. Semua pintu dan jendela sudah aku tutup rapat-rapat. Siapa itu? Apa itu? Jatuh. Kenapa palang pintu bisa jatuh? Padahal aku sudah pasak kuat-kuat. Pintu itu terbuka perlahan-lahan. Seperti ada yang mendorongnya dari luar. Siapa yang mendorong pintu itu? Tidak ada orang. Mungkin pintu ini tertiup angin. Sudah terpasak rapi. Tidak akan bisa terbuka lagi. Bisa. Dari mana kau bisa masuk sampai ke dalam rumahku ini? Dari pintu itu. Aku yang membuka pasaknya. Lalu aku masuk dengan tenang ke dalam rumahmu ini. Celaka. Dia masuk ke dalam rumahku ini tanpa setauku. Kini aku harus bisa keluar dan lari. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Kenapa tiba-tiba pasak pintu ini keras sekali? Pintu ini juga keras sekali. Seperti diganjal batu besar. Kau tidak akan bisa keluar dari dalam ruangan ini. Semua jalan keluar sudah aku tutup. Kuku jari tangannya mulai memanjang. Bahkan
kini bertambah panjang. Bersiaplah untuk mati, hei pencuri kapal. Akan aku lawan perempuan ini. Aku tidak takut pada kekuatannya. Iya. Ketika Ulung sudah sampai di rumahnya, dia cepat-cepat mengurung diri dalam rumah. Seluruh pintu dan jendela dia tutup rapat-rapat, sehingga mungkin seekor semut pun tidak akan bisa masuk. Namun entah bagaimana, tiba-tiba saja pintu rumahnya terbuka. Seolah-olah pintu itu ada yang mendorongnya dari luar. Lalu Mak Rompang dengan tiba-tiba pula sudah hadir di dalam rumah Ulung. Sehingga terjadilah hal yang sangat mengerikan. Ulung mati dengan luka yang menganga di lehernya. Luka itu disebabkan oleh tusukan 10 kuku-kuku panjang Mak Rompang yang tajamnya bagai mata golok. Kisabrang. Apa? Kenapa kau cemas begitu, Suni? Ada kabar buruk, Kisabrang. Kabar buruk bagaimana? Ulung tewas di rumahnya. Hah? Betul, lehernya robek seperti ditusuk senjata tajam. Siapa yang bilang begitu padamu? Ki Kantar. Tukang besi itu? Mana dia? Ada di luar. Suruh masuk. Iya, Ki. Pasti musuh-musuh si Ulung yang membunuhnya. Atau orang-orang Gandini yang membunuh Ulung. Iya, pasti orang-orang Gandini. Karena mereka tahu bahwa Ulung aku suruh mencari kapak perunggu. Tapi dari mana mereka tahu kalau aku menyuruh Ulung mencari kapak perunggu itu? Saya datang menghadap Ki Sabrang. Duduklah, Ki Kantar. Terima kasih, Ki Sabrang. Betul, Ki Kantar. Berita tentang kematian Ulung itu? Benar, Ki. Di mana Ki Kantar temui mayat Ulung? Di rumahnya, Ki. Saya kebetulan mau menemui Ulung. Karena tadi malam, Ulung datang ke tempat saya memesan sebuah senjata. Senjata? Untuk apa? Entahlah, Ki. Saya tidak tahu. Tapi dia minta dibuatkan sebuah senjata yang ampuh. Senjata itu terbuat dari perunggu. Dari perunggu? Benar, Ki. Saya datang ke rumah Ulung untuk menyampaikan padanya bahwa segala macam besi sudah tidak ada di desa ini. Karena sudah habis dijual ke Tegalsari. Berita buruk, Ki Kantar. Jadi, Ulung memesan senjata perunggu kepadamu? Benar, Ki. Senjata itu berupa kapak perunggu? Benar, Ki. Kurang ajar si Ulung. Kurang ajar. Kenapa, Ki Sabrang? Apakah saya salah? Tidak. Kamu tidak tahu apa-apa. Terima kasih, Ki. Tapi rasanya si Ulung itu dirampok orang. Dirampok? Iya, Ki. Karena uangnya berceceran sepanjang jalan menuju rumahnya. Dirampok orang? Iya. Sekarang pulanglah. Iya, Ki. Saya permisi. Akan aku pungut uang Ulung yang berceceran itu. Jadi, bagaimana, Ki Sabrang? Aku sudah ditipu oleh si Ulung. Tapi ya baguslah, dia sudah mati. Cuma aku jadi rugi banyak. Bahkan yang paling membingungkan aku sekarang ini, bahwa aku harus mencari senjata pusaka yang ampuh untuk menjaga diri dari serangan orang-orang Tegalsari. Kenapa Ki Sabrang tidak pesan saja senjata yang ampuh pada Ki Kantar tadi? Bukankah dia seorang pandai besi? Dia hanya bisa membuat arit, Suni, bukan membuat senjata yang sakti. Tapi kata orang, dia juga bisa membuat senjata yang sakti. Bahkan Ki Rekso dulu pernah memesan sebilah keris padanya. Siapa yang bilang begitu? Ki Wista pernah bilang begitu padaku. Ki Wista? Sudah lama juga kecoa itu tidak muncul kemari. Kemana dia, Suni? Entahlah. Mungkin karena dia tidak pernah dipedulikan oleh Ki Sabrang, maka dia tidak pernah lagi muncul ke rumah ini. Aku memang tidak butuh dia. Tapi sekarang aku butuh dia. Aku butuh menyuruh dia mencarikan senjata ampuh untuk menjaga diriku. Apakah memang mendesak begitu kebutuhan Ki Sabrang untuk memiliki senjata itu? Kamu itu perempuan, mana tahu urusan laki-laki. Pengawal! Ki Lurah memanggil saya. Cari Ki Wista dan suruh kemari. Sekarang, Ki Lurah? Iya, sekarang. Baik, Ki Lurah. Apa kabar Ki Wista? Ada berita penting yang Ki Wista bawa dari Mentilin? Ada. Silakan duduk dulu, Ki. Ya, terima kasih. Nah, berita apa yang Ki Wista bawa dari sana, Ki? Ki Sabrang sedang bersiap-siap untuk mempertahankan diri dari serangan Tegalsari. Serangan Tegalsari? Iya. Siapa yang bilang bahwa kami akan menyerang? Entahlah, tapi Ki Sabrang mulai cemas. Kini dia sedang mencari senjata yang ampuh untuk melindungi dirinya bila serangan itu benar-benar terjadi. Apakah pasukan Mentilin masih sekuat dulu? Pasukan Mentilin sudah rusak. Mereka boleh dibilang bukan prajurit andalan lagi. Mereka hanyalah orang-orang yang kerjanya hanya mondar-mandir di sepanjang jalan desa. Iya. Senjata apa yang dicari Ki Sabrang untuk menjaga dirinya? Aku dengar senjata yang dicarinya itu
adalah sebuah kapak perunggu. Kapak perunggu? Iya. Dari mana dia tahu ada senjata ampuh berupa kapak perunggu? Entahlah, Batara. Katanya melalui mimpi. Apakah dia berhasil mendapatkan kapak perunggu itu, Ki? Tidak. Kapak perunggu itu tidak akan bisa didapatnya. Kau tahu mengenai kapak perunggu itu, Batara? Iya, karena aku pernah memiliki senjata itu. Tapi kini senjata itu sudah musnah. Sudah tidak ada lagi keampuhannya. Oh, begitu. Tapi aneh, Ki Sabrang bisa bermimpi tentang kapak perunggu. Sebaiknya kalau memang Tegal Sari akan menyerbu Mentilin, sekaranglah saatnya, Batara. Saat yang aku anggap tepat. Percuma, Ki. Buat apa kita serbu desa kita sendiri? Karena yang akan sengsara pasti sanak saudara kita juga. Tapi, bukankah Tegal Sari akan menyerbu Mentilin? Aku rasa tidak. Tapi entahlah, kalau Ki Ludira akan membalas dendam pada Ki Sabrang. Karena Ki Ludira sudah diperlakukan sangat tidak bersahabat oleh Ki Sabrang. Ki Sabrang itu memang manusia serakah, Batara. Sehingga dia tidak peduli pada siapapun. Kalau dia punya kesempatan, Sri Baginda Maharaja pun mau dia singkirkan dari tahta kerajaan. Aku juga heran, Ki Wista. Kenapa di dunia ini ada orang seperti dia itu? Entahlah. Aku cuma berharap orang semacam dia segera ada yang menyingkirkannya. Semua orang ingin menyingkirkannya, Ki Wista. Hanya kesempatan yang bagus belum muncul untuk melaksanakannya. Semoga kesempatan itu datang dengan cepat, sehingga kita semua merasa lega. Ki Ludira. Ada tamu rupanya. Ini, Ki. Ini Ki Wista berasal dari Mentilin. Mentilin? Apa aku tidak salah dengar? Betul, Ki Ludira. Aku baru datang dari Mentilin. Berani betul kau datang kemari, Ki Wista. Pasti kau menyelidiki tentang aku. Maaf, Ki. Tampaknya Ki Ludira mencurigai aku. Aku bukan saja curiga, Ki Wista, tapi aku siap menghukum Ki Wista di sini. Nah, katakan padaku, apa keperluan Ki Wista datang kemari? Ki Ludira pasti salah sangka pada aku. Aku hanya ingin tahu apa maksud Ki Wista datang kemari. Maaf Ki Ludira. Sarungkanlah keris Ki Ludira ini. Ki Ludira salah duga. Betulkah kata-katamu itu, Batara? Betul, Ki. Walau Ki Wista ini orang Mentilin, walau Ki Wista ini adalah wakil lurah di Mentilin, tapi dia sama dengan aku. Ki Wista sangat membenci Ki Sabrang. Bahkan sudah sejak dulu Ki Wista membenci Ki Sabrang, sehingga Ki Wista sering menemuiku untuk memberikan berita perkembangan Mentilin. Bahkan Ki Wista sudah tidak tahan pada sikap Ki Sabrang di sana, sehingga Ki Wista mengusulkan supaya kita serbu saja desa Mentilin. Bagus. Aku sangat setuju kalau kita serbu desa itu, karena semakin hari aku pikirkan, semakin meluap dendamku pada Ki Sabrang. Kapan pasukan kita siap menyerbu desa itu, Batara? Kalau ditanya kesiapan pasukan kita, setiap saat sebenarnya kita sudah siap. Namun tentu bukan tujuan kita sebenarnya menyiapkan pasukan untuk berperang dengan Mentilin, Ki Ludira. Kita bersiap untuk menghadapi Singasari. Aku ingin menghancurkan Mentilin. Aku ingin menghancurkan Ki Sabrang. Dendam Ki Ludira sama dengan dendam yang aku tahan selama ini. Tapi aku ingin menyelesaikan persoalan ini langsung dengan Ki Sabrang. Bukan melibatkan seluruh rakyat desa Mentilin. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan, kalau kita sampai berperang melawan Mentilin, maka yang akan untung adalah orang-orang Singasari. Mereka akan gembira, karena kekuatan yang kita punyai kita habiskan untuk menghancurkan saudara-saudara kita sendiri. Kau benar, Batara. Kau benar. Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan seluruh pasukan kita. Baiklah. Aku akan selesaikan persoalan ini secara pribadi dengan Ki Sabrang. Juga aku akan selesaikan persoalan ini secara pribadi dengan Raden Wangsa Dirja, karena kedua orang ini yang akan menggantungku di Mentilin. Maaf, Ki Wista. Aku begitu dendam pada Ki Sabrang, sehingga siapa saja yang berasal dari sana, serasa darahku mendidih mendengarnya. Mari, Ki Wista. Kita ke pendopo. Kita duduk di sana sambil minum-minum hangat. Iya, Ki. Ki Sabrang, saya datang menghaturkan sembah. Apakah kau tahu sekarang hari sudah siang, pengawal? Tahu, Ki Sabrang. Kurang ajar. Aku menyuruhmu kembali kemari tadi malam. Bukan siang hari begini. Apa saja kerjamu? Kemana saja kamu? Ki Wista tidak ada di rumahnya, Ki Sabrang. Sehingga saya mencarinya berkeliling desa. Itu sebabnya saya terlambat datang kemari, Ki. Mana Ki Wista? Suruh dia masuk kemari. Ki Wista tidak bisa saya temui. Ki Wista tidak ada di desa ini, Ki Sabrang. Kurang ajar. Untuk apa kau datang kemari kalau Ki Wista tidak bisa kau cari, Maaf, Ki Sabrang, saya sudah mencarinya. Tapi memang Ki Wista tidak ada di desa ini, sehingga pesan Ki Sabrang tidak bisa saya sampaikan. Sekarang kau harus mencarinya kembali. Kalau tidak bertemu, kau akan aku bunuh. Baik, Ki. Saya permisi. Pergi cepat. Iya, Ki. Kau lihat orang itu, Batara. Iya, Ki Ludira. Dia pasti bukan orang Tegal Sari. Dia memang bukan orang Tegal Sari. Pantas gerak-geriknya mencurigakan. Kita tangkap dia. Biar saja, Ki Ludira. Prajurit-prajurit Tegal Sari sudah aku latih untuk membekuk orang-orang yang mencurigakan. Nah, lihat itu. 2 orang prajurit telah menempelnya.
Ya, bahkan kini kedua prajurit itu menggiringnya kemari. Bagus, aku bangga mempunyai prajurit-prajurit yang mulai terampil seperti ini. Orang itu pengawal Ki Sabrang. Betul, Ki Wista. Betul, Batara. Aku kenal dia. Bagus, pasti Ki Sabrang menyuruh memata-matai kita di sini. Kiludira, kami menangkap seorang yang tidak dikenal masuk ke desa ini. Ya, kerja kalian bagus. Sekarang tinggalkan dia di sini. Kalian kembalilah ke tempat kalian. Baik, Ki. Permisi. Ya. Siapa namamu Kisanak? Dan dari mana asalmu? Saya bernama Sinak. Saya berasal dari Mentilin. Apa perlumu masuk ke desa kami sore hari begini, ya? Maaf, Ki. Saya mencari Ki Wista. Dan ternyata Ki Wista ada di sini. Kau bohong. Pasti kau ditugaskan oleh Ki Sabrang memata-matai Tegalsari. Tidak, Ki. Sungguh tidak. Saya kemari memang mencari Ki Wista. Apa perlumu mencari aku, Kisanak? Tolonglah Ki Wista. Tolonglah Ki Wista kembali ke Mentilin. Kalau Ki... Kembali ke Mentilin? Kenapa begitu? Siapa yang menyuruhmu mencari aku? Pasti laki-laki itu bermaksud buruk padaku. Tidak, Ki Wista. Malah Ki Sabrang sangat membutuhkan Ki Wista. Rasanya aku tidak mau kembali sekarang, Sinak. Aku akan kembali ke sana bila hatiku sudah tenang. Kalau Ki Wista tidak kembali, saya juga tidak berani kembali ke sana. Karena saya pasti akan dibunuh oleh Ki Sabrang. Kau diancam begitu oleh Ki Sabrang? Benar, Ki. Tolonglah saya, Ki. Selamatkanlah nyawa saya. Kau yakin orang ini bicara jujur, Batara? Kalau melihat wajahnya, aku yakin dia tidak bohong. Kalau Ki Wista tidak datang ke Mentilin, saya juga tidak akan pulang ke sana. Saya pasti dibunuh oleh Ki Sabrang. Baiklah. Aku akan pulang bersamamu besok pagi. Ki Wista telah menyelamatkan nyawa saya. Ki Wista telah menyelamatkan hidup saya. Tapi ingat, Sinak, kalau kau bohong, maka kau yang akan aku bunuh. Betul, Ki. Saya tidak bohong. Saya berani sumpah. Kau tahu persis apa keperluan Ki Sabrang memanggilku, Sinak? Tidak, Ki. Tapi rasa-rasanya Ki Sabrang ingin bicara masalah keamanan desa Mentilin. Ingat, kau jangan bicara bahwa kita dari Tegalsari. Iya, Ki. Ki Wista bersama pengawal Ki Sabrang sudah mendekati alun-alun desa. Ki Sabrang bahkan sudah bertolak pinggang di pintu gerbang menanti mereka. Seolah-olah dia sedang menanti panglima perangnya kembali dari medan peperangan. Sementara Raden Wangsadirja dan Kisono Keling yang diharapkannya akan bisa menolong, kedua orang itu malah percaya kalau Ki Sabrang adalah seorang yang sakti tiada tandingan. Dari mana kecoa busuk ini? Baru sekarang dia muncul. Ki Sabrang. Apakah Ki Sabrang menunggu aku? Ya, silakan masuk Ki Wista. Terima kasih. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Rupanya Ki Sabrang mempunyai keperluan yang sangat penting. Sehingga aku harus cepat-cepat datang kemari. Iya. Apa keperluan itu, Ki Sabrang? Aku minta Ki Wista mencarikan sebuah senjata yang ampuh. Senjata yang sakti mandraguna untuk menemani kemana aku pergi. Senjata yang sakti? Kemana aku harus mencarinya? Aku dengar dulu Ki Reksa memesan keris pada Ki Kantar. Nah, bukankah begitu? Iya. Nah, tolong katakan pada Ki Kantar supaya aku dibuatkan sebuah senjata yang kehebatannya sama dengan keris Ki Reksa. Ki Sabrang ingin berbentuk apa senjata itu? Tadi aku ingin sebuah kapak terbuat dari perunggu. Tapi sekarang terserah Ki Wista. Senjata mana yang pantas untuk aku pakai sehari-hari? Ya, sebaiknya memang kapak perunggu itu, Ki Sabrang. Karena Ki Sabrang sudah mempunyai sebilah keris yang terselip di pinggang Ki Sabrang itu. Ya, cobalah dan tanyakan berapa lama selesai dia membuatnya. Kalau untuk sebuah senjata yang bagus, akan selesai 1 tahun, Ki Sabrang. Lama sekali. Semakin lama pembuatan sebuah senjata, maka makin ampuh senjata itu. Aku tidak bisa menunggu selama itu, Ki Wista. Karena ancaman dari musuh-musuhku bertambah berbahaya. Ya, terserah Ki Sabrang. Kalau Ki Sabrang ingin cepat selesai, maka keampuhan senjata itu tentu akan berkurang. Celaka. Apakah keris di pinggang Ki Sabrang itu kurang ampuh? Oh, ini keris yang ampuh, Ki Wista. Tapi yang aku ingin bukan hanya keris ini saja senjataku. Tapi ada lagi yang lain. Karena aku akan menghadapi lawan-lawan yang tidak enteng. Kalau aku boleh tahu,
Siapa sebenarnya lawan yang akan Ki Sabrang hadapi? Ki Wista, orang hidup itu banyak lawannya. Tapi lawanku yang terutama saat sekarang ini adalah Kandini dan Ki Ludira, petinggi desa Tegalsari. Oh, mereka. Nah, pergilah. Tolong katakan pada Ki Kantar bahwa aku butuh senjata yang ampuh. Tapi bisa diselesaikan cepat. Dan pasti akan aku bayar dengan harga yang mahal. Jadi bagaimana Ki Kantar? Apakah Ki Kantar sanggup? Kalau harus cepat-cepat, aku tidak sanggup, Ki Wista. Walau dibayar dengan harga yang tinggi. Sekarang berapa lama Ki Kantar akan menyelesaikannya? Tetap, aku hanya bisa mengerjakannya selama 10 purnama. Wah, terlampau lama, Ki. Tapi biarlah. Akan aku sampaikan kepada Ki Sabrang bahwa Ki Kantar tidak sanggup. Terpaksa aku yang datang kemari untuk memohon pada Ki Kantar, supaya Ki Kantar bisa memenuhi permintaanku. Maaf Ki Sabrang, kalau untuk mengerjakannya, aku tetap butuh waktu 10 purnama. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena banyak persiapan yang harus kulakukan, Pak. Atau Ki Kantar mempunyai simpanan senjata yang lain. Ya, kalau ada biar aku ambil. Asal senjata itu senjata yang bertuah. Ada, Ki. Tapi Ki Sabrang harus menunggu 1 purnama lagi. Karena senjata itu hampir selesai. Apakah senjata itu bertuah? Senjata yang ampuh mandraguna? Kalau Ki Sabrang mau menunggunya sampai 1 purnama lagi, aku jamin senjata itu akan sangat sakti. Apa bentuk senjata itu? Sebilah keris. Sebilah keris? Iya, baiklah. Sebulan lagi aku datang mengambilnya kemari. Iya, Ki. Siapa yang datang lagi ke rumahku ini? Jangan-jangan orang tua ini datang untuk memesan senjata seperti Ki Sabrang. Ini rumah Ki Kantar, bukan? Betul, Ki. Aku sendirilah yang bernama Kantar. Tepat kalau begitu. Aku bernama Lumut. Iya. Aku berasal dari hulu Sungai Tembesi. Kedatanganku kemari hanya ingin menyampaikan padamu bahwa jangan kau teruskan niatmu memberikan keris pusaka ampuh yang sedang kau buat itu kepada Ki Sabrang. Karena keris itu akan sangat berbahaya bila sampai di tangannya kelak. Berbahaya bagi dirimu, juga berbahaya bagi orang lain. Maaf, Ki. Siapa Ki Lumut ini sebenarnya? Apakah Ki Lumut seorang peramal nasib? Bukan, aku hanya seorang sahabat Ki Rekso. Ki Rekso. Karena kau juga adalah salah seorang pembuat keris pusaka Ki Rekso, maka aku datang untuk memperingatkanmu. Sahabat Ki Rekso, siapa orang ini? Lah, kemana kita nih? Ki Lumut? Ki Lumut? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dari hulu Sungai Tembesi. Ada lagi suara aneh yang aku dengar. Ular. Ular cantik manis. Ular ini sangat berbahaya. Sebaiknya aku bunuh ular ini. Ular itu terpotong 2 terkena pacukanku. Tapi, kenapa dia tidak mati? Sebaiknya aku pukul ular itu sampai mati. Jangan! Kenapa aku dilarang membunuh ular ini, Nini? Karena ular inilah yang akan mengisi kerismu itu. Sehingga kerismu nanti akan menjadi keris yang sakti. Sehingga kau tidak akan malu memberikannya pada Ki Sabrang. Aneh. Perempuan tua ini tahu kalau keris ini akan aku berikan pada Ki Sabrang. Teruskanlah tapamu, supaya ular yang tinggal sepotong ini bisa masuk ke dalam kerismu itu. Aku berniat akan menyudahi tapaku ini, karena percuma aku memberikan keris ini pada Ki Sabrang nih. Kenapa begitu? Karena Ki Sabrang akan mempergunakannya untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Kau rupanya sudah terpengaruh kata-kata Ki Lumut, sehingga kau membatalkan niat baikmu. Biarlah, Nini. Aku yakin Ki Sabrang memang akan mempergunakan keris ini untuk keperluan yang tidak baik. Ya, rupanya kau cepat sekali terpengaruh kata-kata Ki Lumut. Sayang sekali. Kalau kau tahu niat busuk Ki Lumut, maka pasti kau tidak akan percaya lagi pada dia seumur hidupmu. Perempuan tua ini seperti tahu betul tentang laki-laki tua yang bernama Ki Lumut tadi.
Apakah kau mau mendengarkan keteranganku tentang maksud Ki Lumut datang kemari, Kantar? Kalau Nini tidak keberatan, aku bersedia mendengarkannya. Ya. Ki Lumut itu hanyalah seekor belut putih. Dialah yang akan masuk ke dalam kerismu itu. Sehingga kerismu akan mempunyai kekuatan seekor belut putih. Dan tentu kau sudah tahu bahwa seekor belut putih tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bukan? Jadi, kini kau tinggal pilih. Apakah kerismu itu akan diisi oleh Ki Lumut atau oleh ularku yang bernama ular cantik manis? Nah, kau lihat. Ularku yang sudah puntung itu masih bergesis menunggu keputusanmu. Dia rupanya sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam keris yang kau pegang itu. Baru kali ini aku bertemu dengan seorang perempuan tua yang sangat ganas sorot matanya. Padahal di dalam tapa-tapaku yang lain, aku sering ditemui oleh perempuan tua. Tetapi tidak seganas ini sorot matanya. Aku yakin kata-kata Ki Lumut benar. Perempuan ini pasti akan mencelakakanku. Kau rupanya ragu padaku, Ki Kantar. Aku harus pikir-pikir dulu, Nini. Aku tidak berani menerima tawaranmu sebelum aku pikirkan baik-baik. Terserah padamu. Tapi kasihan ular itu. Dia sudah menunggumu sejak tadi. Aneh. Apa yang aku temui di dalam tapaku kali ini sangat aneh. Sebaiknya aku pulang dulu ke rumahku. Aku tidak bisa meneruskan tapaku. Seolah-olah ada yang mengganggu pikiranku. Sejak tadi sore mataku tidak bisa aku pejamkan. Pikiranku selalu pada Kang Batara. Ada apa dengan Kang Batara? Apakah dia mendapat bahaya? Apa yang jatuh dari atas atap gubuk ini? Cuma sebuah benda bulat. Buah delima. Dari mana datangnya buah delima? Di sekitar Telaga Sore ini, aku belum pernah menemukan pohon delima. Buah delima ini sudah sangat matang. Pasti kalong yang membawanya terbang, lalu jatuh di sini. Aroma buah delima ini sangat harum. Dan, aduh, tiba-tiba mataku mengantuk sekali. Wulan? Nyerupas? Iya, aku. Nyerupas juga mempunyai buah delima. Buah delima itu persis seperti buah delima yang jatuh di dalam gubukku. Iya, buah delima yang jatuh di dalam gubukmu itu adalah buah delima yang aku kirimkan melalui angin. Karena aku tidak mungkin bisa masuk ke Telaga Sore tanpa seizin Kurung. Iya, kami tidak akan mengizinkan siapa saja masuk kemari, walau hanya untuk sekejap saja. Itulah sebabnya aku mengirimkan buah delima itu dengan cara yang kurang baik. Tapi sebenarnya maksudku baik. Apa maksud baik Nyerupas itu, Nyi? Wulan, bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Nah, aku dan juga suamiku sudah rindu padamu. Kau gadis yang baik, cantik, dan berilmu tinggi. Untuk melepas rindu kami, maka aku mengirimkan buah delima itu untukmu. Jadi buah delima itu untukku? Iya, bahkan kalau kau makan buah itu, maka rasanya sangat manis. Karena buah itu adalah buah delima yang aku tanam di dusunku sendiri. Dusun Karangangin. Maaf Nyerupas, aku tidak tahu. Tapi sekarang kau sudah tahu, bukan? Iya, sudah tahu. Nah, kalau kau sudah sampai lagi ke tempatmu, cobalah buah delima itu. Pasti kau suka. Jadi, aku ada di mana sekarang ini Nyerupas? Aku ada di mana? 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 Aku bermimpi rupanya. Buah delima ini masih ada di dalam tanganku. Sedangkan hari masih tengah malam. Akan aku coba. Apakah betul buah delima ini manis rasanya? Betul. Buah delima ini manis rasanya. Seluruh tubuhku terasa segar memakan buah ini. Aku jadi ingin melihat bagaimana bentuk pohon delima yang buahnya semanis dan seenak ini. Sudah 1 purnama berlalu. Janjiku pada Ki Sabrang sudah sampai. Tapi keris ini belum juga bisa aku selesaikan. Aku belum juga bisa meneruskan tapaku untuk menentukan apa yang akan menjadi isi keris ini nanti. Ular cantik manis yang aku pukul di dalam tapaku. Dekatku. Aneh. Padahal ular ini hanya aku temui di dalam tapaku. Kini dia ada di dekatku. Sedangkan tubuhnya masih buntung seperti itu. Hei, apa maumu, hei buntung? Apa maumu datang ke alam nyata ini? Aneh, ular ini mendongakkan kepalanya. Dia menatapku dengan tajam. Hei,
Mengapa kamu menjalar ke atas tikarku? Dan dia menjalar mendekati keris ini. Kenapa kau buka mulutmu lebar-lebar, Buntung? Ular buntung ini menelan kerisku dengan sarung-sarungnya. Hei, kenapa kau telan keris itu, Buntung? Padahal keris itu akan aku berikan pada Ki Sabrang. Dia tidak peduli. Dia telan habis keris itu. Tidak bersisa sedikit pun. Nah. Ular ini mulai bingung. Karena seluruh badannya ada sebilah keris di dalamnya. Dia pingsan. Dia tidak tahan membawa beban seberat itu. Ular itu kini perlahan-lahan berubah menjadi sebilah keris. Namakannya keris itu si Buntung. Kini keris sudah berisi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan seekor ular buntung milik Mak Rompang. Sehingga Ki Kantar merasa bangga dengan hasil kerjanya menyelesaikan keris itu. Sementara Wulandari sudah memakan buah delima kiriman Nyerupas. Wulandari memakan buah delima itu dengan nikmatnya. Karena selama ini Wulandari belum pernah memakan buah delima demikian manis dan enak. Sehingga Wulandari berkeinginan untuk melihat pohon delima itu di dusun Nyerupas. Ki Sabrang datang juga akhirnya malam ini. Apakah Ki Kantar yang duduk di amben itu? Iya, Ki Sabrang. Aku datang malam hari begini karena purnama sudah berlalu, Ki Kantar. Benar, Ki. Purnama baru berlalu 1 malam. Bukankah janji Ki Kantar sudah lewat 1 malam? Iya, Ki. Seharusnya Ki Kantar sudah mengantarkan pesananku ke rumahku, kan? Atau apakah keris itu belum selesai? Oh, sudah selesai, Ki. Hanya tinggal merapikannya saja lagi. Coba aku lihat. Ini dia, Ki. Bentuknya buruk sekali. Benar, Ki. Karena memang belum aku rapikan. Apa keampuhan keris ini, Ki? Keampuhan keris ini ialah dia mempunyai racun yang sangat mematikan. Bahkan terkena hawa racunnya saja, musuh yang Ki Sabrang hadapi bisa pingsan. Karena keris itu ditunggui oleh seekor ular buntung yang sangat sakti. Oh, begitu. Benar, Ki. Jadi nama keris ini si Buntung, Ki Sabrang. Namanya buruk sekali. Menurut ilham yang saya terima, memang begitu, Ki. Si Buntung. Silahkan kalau Ki Sabrang mau mencabut dari sarungnya. Ya? Buruk sekali keris ini. Ujungnya pun buntung, Ki. Itulah sebabnya diberi nama si Buntung, Ki. Ya. Bentuk senjata yang buruk untuk dipakai orang seperti aku ini, Ki. Tapi keris ini betul-betul ampuh, Ki Sabrang. Sehingga Ki Sabrang harus berhati-hati untuk mempergunakannya. Berapa lama lagi kau harus merapikan bentuk keris ini, Ki Kantar? Kalau Ki Sabrang tidak berkeberatan, berilah aku waktu 1 purnama lagi. Lama sekali. Memang lama sekali, Ki. Tapi tidak selama membuat dan mengisinya menjadi sebuah keris yang sakti. Baiklah, aku tunggu 1 purnama lagi. Mengenai upahnya akan aku bayar setelah keris ini selesai. Iya, Ki. Nyi Guru, boleh aku bicara sebentar? Bicara sebentar? Bukankah selama ini kau juga bicara padaku, Wulan? Bahkan kau bicara berlama-lama. Tapi kali ini aku mau bicara penting, Nyi Guru. Kalau menilik pakaian yang kau kenakan pagi ini, pasti kau akan pergi. Iya, Nyi Guru. Pasti kau akan menyusul Batara, kan? Kenapa ragu-ragu? Bilang saja iya. Iya. Kau akan menyusul Batara ke Tegalsari? Iya, Nyi Guru. Apa sudah kau pikirkan baik buruknya selama kau di sana nanti? Ya sudah. Di Tegalsari, kau akan bertemu dengan Gandini. Di Tegalsari mungkin juga kau akan diperlakukan oleh Gandini tidak sebagaimana mestinya. Asal kau bisa menahan diri, maka pasti perkelahian antara kalian tidak akan terjadi. Karena perkelahian semacam itu yang tidak aku inginkan. Iya, Nyi Guru. Nah, pergilah. Karena aku juga tahu bagaimana rindumu pada kekasihmu itu. Terima kasih, Nyi Guru. Akhirnya aku dapat izin dari Guru. Tapi apakah aku harus berbohong begini terhadap Nyi Guru? Karena aku tidak pergi ke Tegalsari. Aku akan pergi ke dusun Karangangin. Tapi kalau aku bicara terus terang, Nyi Guru pasti tidak mengizinkan. Karena Nyi Guru kurang suka terhadap Nyerupas. Apalagi yang kau pikirkan, Bulan? Pergilah sebelum matahari menjadi tinggi. Iya, Nyi Guru. Doakan muridmu ini selamat dalam perjalanannya. Kemana saja kau pergi, doaku selalu mengiringimu, Bulan. Terima kasih, Nyi Guru. Sudah 1 minggu aku menempuh perjalanan ini. Tapi aku belum juga menemukan dusun Karangangin. Bahkan sudah berkali-kali aku memanggil nama Kijana untuk mendapat izin masuk. Atau apakah bukan di sini letak dusun Karangangin itu? Rasanya memang di atas lembah ini dusun itu berada. Hanya tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ada seorang pemuda berjalan ke arahku. Siapa dia? Dia berhenti di hadapanku. Pemuda ini gagah sekali. Kegagahannya bisa disejajarkan dengan Kang Batara. Adik menunggu siapa? Suaranya terdengar gagah sekali.
Adik menunggu siapa di tempat yang sepi ini? Ya, aku tidak menunggu siapa-siapa. Tidak baik kan berdiri di tengah hutan lebat ini sendirian? Pemuda ini pasti seumur dengan Kang Batara. Adik? Ya. Adik melamun? Tidak. Adik pasti sudah menempuh perjalanan jauh. Kok tahu? Pakaian adik lusuh dan penuh debu. Ya, saya baru saja menempuh perjalanan jauh. Itu sebabnya saya beristirahat di sini. Apakah boleh saya menemani adik di sini? Saya juga baru menempuh perjalanan jauh. Ya, boleh. Laki-laki ini baunya harum. Seharum kembang melati. Aku jadi malu karena aku... Adik melamun? Tidak. Maaf, saya harus meneruskan perjalanan saya. Adik mau kemana? Saya sedang menunggu seseorang. Ya. Saya juga sedang menunggu seseorang. Begitu? Iya. Di mana adik harus menunggu orang itu? Di sini. Tapi saya tidak tahu apakah di sini atau di mana, saya lupa. Apakah orang yang adik tunggu itu laki-laki? Ya, itu pun saya belum tahu. Maksud saya sedang menunggu seorang perempuan. Perempuan tua? Ya. Perempuan tua yang memiliki pohon delima? Iya. Kalau begitu adiklah yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Jadi... Saya bernama Lambano. Anak angkat dari Nyi Rupas dan Kijana. Adik bernama Wulandari, bukan? Iya. Panggil saja saya Kakang. Iya. Karena pasti saya lebih tua dari adik. Iya, Kang Lambano. Ya. Dari mana Kakang tahu nama saya? Dari Nyi Rupas. Oh ya. Nah, mari kita berangkat ke Dusun Karangangin. Iya. Pegang tangan saya kuat-kuat. Tidak usah malu. Hanya dengan cara ini kita bisa sampai ke sana. Baiklah. Iya. Bagaimana Lambano? Apakah kau suka pada gadis itu? Ramanda, memang dialah yang selalu kutemui dalam mimpiku. Jadi kau suka kan pada dia? Iya, Bunda. Di mana Wulandari sekarang, Nyi Rupas? Ada di kamar anjungan. Dia bagaimana? Apakah suka dengan Lambano? Entahlah. Tapi tampaknya dia senang tinggal di sini. Apa kau sanggup untuk membuat dia suka padamu, Lambano? Ananda belum tahu, Ramanda. Tapi rasanya Ananda bisa menundukkannya dengan cara kita. Jangan kau paksakan cara seperti itu. Karena cara itu tidak akan langgeng. Tapi kalau dia tidak suka pada Ananda, bagaimana, Ramanda? Rubahlah wajahmu supaya lebih tampan tampak oleh dia. Rasanya sulit Lambano menarik cinta Wulandari. Karena gadis itu sudah punya kekasih. Seperti siapa wajah kekasih Wulandari itu, Nyi Rupas? Ya, kalau dibandingkan dengan anak kita, Lambano, maka Lambano akan jauh tertinggal. Kekasih Wulandari itu bernama Batara. Dia masih muda dan sangat gagah. Sulit dicari tandingan kegagahannya itu. Sudah kau dengar itu, Lambano? Sudah, Ramanda. Nah, sekarang yang harus kau lakukan adalah mendekati Wulandari. Supaya dia tertarik padamu. Dekati dia dengan cara yang wajar. Jangan tempuh cara-cara yang buruk dulu, ya? Iya, Ramanda. Hehe, sudah lama menunggu saya, Wulan? Tidak juga. Mari kita jalan-jalan. Kemana kita? Ke sana. Di sana tempat tumbuhnya pohon delima yang telah pernah kau coba buahnya. Oh, begitu? Iya. Aku tidak menyangka kalau Dusun Karangangin ini mempunyai taman yang indah seperti ini. Taman ini belum seberapa indahnya, Wulan. Jadi, ada lagi yang lebih indah dari ini? Ada, ayo. Tunggu. Ada apa, Wulan? Bunga apa ini? Oh, ini bunga perkawinan. Nama bunga ini aneh. Tapi bunga ini cantik sekali. Iya. Bunga ini dipakai di saat sepasang remaja menjadi pengantin. Oh, begitu? Iya. Ayolah, nanti kalau kau lihat lama-lama bunga itu, kau pasti jadi pengantin. Ada-ada saja Kakang ini. Betul, saya tidak bohong. Kemana kita? Ke bukit itu. Wulandari berjalan di samping Lambano. Kekasih Batara itu tampak gembira sekali. Dia bagikan telah terkena sihir orang-orang Dusun Karangangin. Dia lupa segalanya. Karena Wulandari sudah memakan buah delima pemberian Nyi Rupas. Dia lupa pada kekasihnya. Dia lupa pada gurunya Nyi Sepi. Sementara Lambano semakin tergila-gila melihat kecantikan Wulandari. Bahkan laki-laki itu kini sudah tidak sabar lagi untuk bisa memegang tangan Wulandari. Kemudian tiba-tiba saja dia rubah mukanya menjadi semakin gagah dan semakin gagah. Wulandari tampak terkesima dengan kegagahan Lambano, sehingga rasanya dia tidak ingin berjauhan dengan laki-laki anak angkat Nyi Rupas itu. Wulandari tidak sadar bahwa Lambano bukan manusia biasa. Lambano berasal dari negeri atas angin, sama dengan negeri Andita, anak Kirabumi. Wulandari sedang dalam bahaya. Wulandari sedang dalam cengkraman Nyi Rupas, perempuan siluman yang selama ini tidak disukai oleh guru Wulandari yang bernama Nyi Sepi. Indahnya taman ini. Siapa yang menanam bunga-bunga ini, Kakang Lambano? Nenek moyang kami, Wulan. Oh, jadi
Jadi, taman bunga ini sudah ada sejak dahulu? Iya, sejak zaman dahulu. Oh, iya. Bunga-bunga di sini lebih bagus dari bunga-bunga yang tumbuh di bawah sana. Memang, hanya tamu-tamu yang kami hormati yang bisa berjalan-jalan di taman ini. Jadi, saya tamu terhormat di dusun ini? Kamu tamu yang sangat terhormat, karena kamu adalah tamu dari Ki Jana dan Nyi Rupas, dua orang yang sangat disegani di dusun ini. Wulandari masih berdiri di tengah-tengah taman bunga, sementara Lambano memandang Wulandari dari samping. Wajah yang ayu dengan rambut terurai panjang, sedangkan tai lalat di tepi bibirnya menambah kecantikan Wulandari. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang. Episode ke-11, Permata Merah Delima. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.